Di antaranya apa saja manfaat dan faedah dari bersiwak? Yang pertama, membersihkan mulut. Yang kedua, mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan hadis riwayat Imam Ahmad, kata baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "As-siwak matharatun lil fam wa mardatun lirab." Siwak itu membersihkan mulut dan juga mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tuh, keutamaan kita menggunakan siwak. Pengen enggak dapat ridhonya Allah? Pakai siwak. Yang ketiga, keutamaan bersiwak dapat memutihkan gigi. Yang keempat, menyegarkan bau mulut. Apalagi kalau yang suka makan makanan yang baunya tidak sedap, bersiwak, ya. Yang kelima, keutamaan bersiwak dapat meratakan punggung. Yang punggungnya rada-rada apa tuh kalau bahasa orang Betawinya bongkok, itu bisa rata kalau dia terus mengamalkan sunnah Nabi menggunakan siwak, ya. Lalu kemudian yang keenam, dapat menguatkan gusi. Menggunakan siwak itu dapat menguatkan gusi kita. Yang ketujuh, keutamaan pakai siwak manfaatnya adalah dapat memperlambat ketuaan. Memperlambat ketuaan. Makanya pakai nih siwak. Ini semua ada dasarnya. Makanya tidaklah baginda Rasul Nabi Muhammad SAW mensyariatkan sesuatu amaliyah sunnah kecuali di situ banyak sekali manfaat dan keutamaannya. Lalu kemudian yang kedelapan, dapat membersihkan perangai kita. Yang kesepuluh, keutamaan siwak adalah melipat gandakan pahala. Kan tadi Nabi udah bilang di hadis yang kita pelajarin, 2 rakaat sebelumnya pakai siwak lebih utama daripada 70 rakaat nggak pakai siwak. Yang ke-11, mempermudah sakaratul maut. Dan ini juga dijelaskan di dalam kitab Mukhtasar Tazkiratul Qurtubi oleh Imam Qurtubi. Di antara salah satu yang bisa mempermudah seseorang ketika sakaratul maut adalah semasa hidupnya selalu membiasakan untuk memakai siwak. Allah, pengen nggak kita sakaratul mautnya mudah? Mulai sekarang kita pakai siwak. Jangan pakai tunggu minggu depan. Langsung kelar kita taklim, yang punya siwak ya pakai, yang nggak punya siwak beli, cari, harus ketemu nih, keutamaannya banyak. Begitu. Dan ini adalah sesuatu amaliyah yang sering banget kita digoda sama setan. Karena di dalam satu hadis Nabi katakan, di antara keutamaan siwak itu adalah mengusir setan. Karena setan benci banget sama orang yang pakai siwak. Makanya siwak ini sering hilang mulu. Ketinggalan, kelupaan. Makanya saya sering mengalami ini. Akhirnya saya kalau beli siwak enggak sebiji 2 biji, 2 pak saya beli. Saya stok di rumah. Boleh tanya tuh sama murid. Kadang-kadang lupa naro, hilang, ambil lagi yang baru. Emang setan begitu demen ngejauhin kita dari sunnahnya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Dan kalau ada tamu yang datang ke rumah, saya kasih hadiah siwak sama minyak wangi. Biar apa? Biar dapat hadiahnya bisa manfaat buat ibadah. Yang ngasih juga dapat pahala. Begitu. Stok sama kita. Ya kalau kita beli satuan 15.000, ya, atau 10.000, kalau beli pakan lebih murah. Iya, apalagi kalau bisa kita kasih hadiah buat kawan-kawan kita yang lain biar ngamalin sunnah. Oh, pahalanya gede. Apalagi keutamaan pakai siwak. Yang ke-12, mengingatkan orang yang semasa hidupnya dawam memakai siwak, nanti akan diingatkan di akhir ajalnya untuk mengucap 2 kalimat syahadat dengan berkah pakai siwak. Allah. Orang yang kalau semasa hidupnya rajin dia tuh bersiwak ketika mau sholat, nanti ketika ajalnya tiba dia bakalan ingat buat mengucap kalimat ya syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pakai siwak. Lalu kemudian keutamaan siwak juga
yang ke-13, mendatangkan kelapangan rezeki. Rezeki jadi mudah karena kita mengamalkan sunnah baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-14, dapat memperlancar rezeki. Kalau tadi membuat lapang, ya, maknanya apa? Allah mudahin rezeki kita. Ini jadi lancar rezeki kita. Dengan keberkahan kita pakai siwak. Yang ke-15, membuat nyaman mulut kita. Kita pakai siwak bikin mulut kita jadinya nyaman. Apalagi di saat kita berdiskusi, ya, dengan lawan bicara. Terlebih lagi ketika kita masuk ke dalam sholat, kita berdiskusi dengan Allah Subhanahu wa taala menghadap Allah. Itu harus lebih kita jaga lagi adabnya. Lalu kemudian yang ke-16, keutamaan siwak dapat meminimalisir sakit kepala. Dan ini sudah terbukti dengan penelitian para ahli. Dapat meminimalisir sakit kepala. Yang ke-17, menghilangkan segala kotoran dan lendir yang ada di kepala. Tapi kalau kita dawam menggunakannya, ya, istiqomah menggunakannya, dapat menghilangkan, ya, segala kotoran dan lendir yang ada di mana? Di kepala kita. Dengan pakai siwak. Apalagi yang ke-18, dapat menguatkan gigi. Dapat menguatkan gigi. Kita bersiwak dapat menguatkan gigi kita. Yang ke-19, yuhiddul basar, mempertajam pandangan mata. Pakai siwak bisa mempertajam pandangan mata. Pakai deh dawam istiqomah. Nanti mata kita bakalan tajam pandangannya, enggak blur. Bakalan fokus. Yakin dengan mengamalkan sunnahnya baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-20, tadi udah disebutin, ya, dibenci syaitan dan mengusir syaitan. Lalu kemudian yang ke-21, menggembirakan malaikat Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya malaikat Allah Subhanahu wa taala mereka menyambut orang yang mendirikan salat dengan bersiwak, ya, menyambutnya dengan cahaya, dengan kegembiraan, ya, dari amalan-amalan sunnah yang dia lakukan di dalam sholatnya ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tuh, malaikat girang, malaikat ridho. Yang ke-22, membuat kita di saat menerima buku catatan amal kita di akhirat, ini bisa kita terima dengan tangan kanan. Allah terangin di dalam Al-Quran, kalau kita di saat menerima buku catatan amal kita dari malaikat, kita terimanya dengan tangan kanan, maka kita akan dihisab dengan Allah dengan hisab yang mudah. Tapi kalau kita terimanya dengan tangan kiri atau dari belakang punggung kita, maka kita akan mendapatkan hisab yang berat dan bisa membawa kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Yang ke-23, orang yang istiqomah bersiwak dapat menghilangkan penyakit kusta. Ini amalan sunnah, tapi keutamaannya dahsyat. Orang yang istiqomah mendawamkan memakai siwak, maka dapat menghilangkan penyakit kusta. Yang ke-24, menyuburkan harta yang didapatkan. Kita dapat harta nih, itu bisa semakin berkah, semakin subur dengan kita istiqomah memakai siwak. Dan itu juga dijelaskan di dalam kitabnya Habib Sa'ad Al-Idrus. Ya, di antara salah satu cara kita jadi orang kaya, kaifa takunu ghaniyan, yaitu salah satunya adalah bikin harta kita berkah dan subur adalah menggunakan sunnah Nabi, yaitu bersiwak. Tuh. Yang ke-25, orang yang istiqomah bersiwak akan memperbanyak anak keturunan. Memperbanyak anak keturunan, ya, sunnah. Yang ke-26, dapat menjadi penghibur dia nanti ketika dia meninggal dunia saat berada di dalam kubur. Orang yang istiqomah pakai siwak, maka siwak itu akan menjadi penghibur dia nanti ketika dia di dalam kubur. Yang ke-27, akan membuat rupa malaikat pencabut nyawa
ketika saat datangnya ajal menjemput kita dengan rupa yang baik, dengan cara yang lembut. Allah. Padahal tuh malaikat ajal itu ulama terangin, ketika dia datang, maka di saat kita melihatnya, maka kita akan sangat ketakutan karena rupanya begitu kejam, begitu mengerikan, malaikat mencabut nyawa. Tapi di saat orang yang istiqomah mengamalkan siwak sebelum sholatnya, maka insya Allah malaikat ajal ketika datang menjemput dia dalam keadaan rupa yang baik dan juga dengan cara yang terbaik. Ini sebagian kecil daripada keutamaan menggunakan siwak. Mudah-mudahan kita dapat semangat untuk mengamalkannya. Ini saya sebutkan keutamaan-keutamaannya untuk menambah semangat kita untuk bisa mengamalkan sunnah bersiwak yang diajarkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW.